Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman Mbak Fitri sama Mbak Anissa yang telah menjalankan tugas hari ini dengan baik. Langsung saja sekarang ini kita mulai post-konferensinya. Silakan kepada Mbak Fitri sama Mbak Anissa untuk melakukan kasus kelurahan hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Aziza selaku tim pada siang hari ini. Yang pertama, pasien atas nama Ibu Nani, kamar 10A. Pasien mengatakan nyeri perut berkurang, demam menurun, serta masih ada nyeri sedikit. Untuk tekanan darahnya 130/80, SpO2-nya 98, suhunya 36,5, nadinya jalan 24, dan respirasinya 24. Untuk diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut dan diagnosa medisnya adalah kolonitis. Tadi sudah visi dokter dan pasien berencana pulang hari ini. Untuk persiapan pulangnya, untuk persiapan pulangnya itu obat sudah ada, racun sudah jadi, lalu pasien ke BPJS kelas 3, tinggal tunggu pengkoordinasi dari Kasih. Sudah. Untuk pasien selanjutnya ada Ibu Malika, kamar 2A. Pasien mengatakan masih nyeri menjalar ke kaki. Untuk tekanan darahnya 127/80, nadinya 80, SpO2-nya 98, respirasinya 24. Itu diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut. Target manajemen nyerinya itu identifikasi penyebab nyeri, lalu anjuran teknik relaksasi. Untuk planningnya masih sama, mengidentifikasi tingkat nyeri, lalu ajarkan teknik relaksasi, edukasi untuk menurunkan nyeri, lalu ada kolaborasi pemberian obat dari dokter fisik, terapi dilanjutkan. Monggo Mbak Anissa. Baik, selanjutnya untuk pengelolaan pasien yang kritiknya yaitu di sini ada 2 atas nama Pak Sumadi di ruang 6A. Di sini pasien masih mengatakan demamnya itu masih naik turun dan masih ada rasa mual. Untuk TTP-nya yaitu terkait 106/63, nadinya 96 kali per menit. RR-nya 22 kali per menit dan FiO2-nya 99%. Untuk diagnosa obatannya yaitu yang obat juga. Untuk terapi obatnya itu lanjut ya. Dan untuk intervensi perawatannya kita izin PTI. Nanti untuk intervensinya yaitu observasi TTP, identifikasi penyebab PTI, dan kolaborasi pemberian cairan elektrolit itu. Dan berikutnya yaitu ada pasien atas nama Mbak Eri Sukma di sini ruang 10B. Pasien masih mengatakan merasa nyeri pada perutnya, ada bengkak di kemaluan, dan untuk hasil TTP-nya yaitu 128/78, nadinya 78 kali per menit, SpO2-nya 99 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Dan untuk diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut, dan untuk diagnosa medisnya trauma abdomen dan hematoma vulva. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri akut. Di sini dilakukan identifikasi faktor penyebab nyeri, PGRST, berikan kesehatan nyaman, edukasi teknik nafas dalam, dan kolaborasi pemberian alternatif. Untuk terapinya lanjut ya, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Fatin. Baik, terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan. Semoga evaluasi hari ini bisa menjadi bahan kebaikan untuk kedepannya. Mengingatkan kembali terkait pemberian terapi obat ya, jangan lupa untuk sebelum memberikan obat itu kita cek dulu antara nama label yang tertulis di obatnya sama referensi bilang pastinya. Jangan lupa 5 benar obatnya ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya saya akan mengabsensi tim shift pagi sudah lengkap. Sudah. Tim shift sore sudah lengkap. Sudah. Baik, semuanya sudah berkumpul ya. Sudah lengkap, ada tim shift pagi dan tim shift sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan handover atau timbang terima. Baik, untuk mengawali handover atau timbang terima pada kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkan laporan asuhan perawatan dari tim shift pagi. Baik, pada Ibu Katim, pada Ibu Aziza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak David. Langsung saja saya laporkan yang pertama pasien pasien ini. Ini pasien masih mengatakan demamnya naik turun, juga masih normal. Untuk tekanan darahnya tadi 106/63, nadi 96, respirasi 22, SpO2 99. Untuk diagnosa perawatannya itu hiperkami, dengan terakhirnya yaitu manajemen hiperkami. Diharapkan untuk tindakan yang dilakukan yaitu observasi TTP, identifikasi penyebab hiperkami, serta Baik, itu adalah dari pada pasien Bapak Sumadi ya. iya. Mungkin dari tim shift sore apakah ada yang ingin diklarifikasi? Izin klarifikasi untuk pasien lagi untuk terapinya apa saja ya? Untuk terapinya terapi lanjut dari yang kemarin ya sama. Sudah cukup atau sudah cukup? Baik, dilanjutkan untuk pasien berikutnya. Baik, yang kedua yaitu Nona Eri Sukma. Ini pasien masih merasakan nyeri di perutnya, juga ada bengkak di kemampuannya. Untuk tekanan darahnya 128/78, nadinya 78, SpO2 99, suhunya 37 derajat. Untuk diagnosa perawatannya yaitu nyeri akut. Untuk selainnya yaitu manajemen nyeri dengan identifikasi faktor penyebab nyeri, PHRST, kemudian memberikan posisi yang nyaman, memberikan edukasi terkait distraksi nyeri yaitu dengan teknik relaksasi napas dalam, dan juga kolaborasi pemberian analgetik. Sudah. Baik, itu laporan untuk Nyonya Eri Sukma. Untuk tim shift sore apakah ada yang ingin klarifikasi untuk pasien ini? Untuk Nyonya Eri Sukma, untuk nyeri skalanya seperti apa ya, dan apakah terdapat tanda-tanda tertentu yang terjadi? Oh ya, untuk terakhir ke pasien tadi, untuk skala nyerinya itu kemarin kan 4, sekarang udah turun jadi 3. Untuk keringat dinginnya juga udah berkurang. Oke. Apakah sudah cukup tim shift sore? Sudah. Baik, dilanjutkan Ibu Pati. Baik, yang selanjutnya itu yang ketiga, Ibu Malika. Ini pasien masih mengeluhkan nyeri yang menjalar ke kaki. Untuk tekanan darahnya 127/80, nadinya 80, SpO2-nya 98, dan respirasinya 24. Dengan diagnosa perawatan nyeri akut, untuk targetnya yaitu manajemen nyeri. Tindakan yang kami lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat nyeri, yang kedua menghasilkan teknik relaksasi untuk mengatasi nyerinya, yang ketiga mengedukasi menurunkan nyeri, dan juga kolaborasi pemberian obat. Untuk obatnya dilanjutkan ya. Sudah cukup. Baik, bagi tim shift sore apakah ada yang ingin klarifikasi untuk Ibu Malika? Sudah cukup. Silakan dilanjutkan. Baik, untuk pasien keempat yaitu Ibu Nani Kuswatum. Untuk pasien masih merasakan nyeri perut, untuk demamnya masih naik turun, dan juga kadang-kadang masih menggigil. Untuk tekanan darahnya 130/80, SpO2 98, nadi 84, respirasinya 24, suhunya 36. Dengan diagnosa perawatan nyeri akut, untuk targetnya yaitu yang oh ya, ini pasien rencana pulang sore ini ya. Untuk obatnya sudah ada, resepnya sudah ada. Pasien ini kelas 3 BPJS, tinggal menunggu konfirmasi. Sudah cukup. Cukup. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Untuk pasien pulang menggunakan itu apakah sudah diberikan edukasi terkait perawatan ini? Oh ya, belum diberikan ya. Nanti bisa melakukan edukasi sebelumnya. Oke, baik. Nampaknya sudah ada 4 kasus kelelahan yang sudah dilaporkan.
Saya ingin bertanya kepada tim sip sore, apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi? Sudah cukup? Demikian tadi timbang terima atau handover kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk sip pagi tanda tangan di lembar laporan ya dan sip ya. Kepada tim sip sore, saya ucapkan selamat bekerja dan juga untuk tim sip pagi, saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di perjalanan dan selamat sampai rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Baik, kita ucapkan dulu kehadiran yang mulia bahwasanya kita telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dunia siang ini. Tadi telah dilakukan handover dari tim tadi ke tim siang terkait dengan pasien pengelolaan hari ini. Saya tugaskan kepada Mbak Ruji dan Mbak Luti selaku perawat pelaksana untuk mengelola pasien. Untuk Mbak Ruji nanti mengelola pasien pada kamar ganjil dan Mbak Luti mengelola pasien pada kamar genap. Untuk selanjutnya rencana dari perawat pelaksana kegiatan hari ini apa saja? Izin saya untuk mengelola di kamar ganjil. Di sini saya akan melakukan pengkajian dan melakukan implementasi seperti pemantauan PTV, kemudian pemberian obat sampai ke evaluasi. Lalu untuk saya, mungkin dari saya sama seperti Mbak Puji, Bu, terkait mengelola kamar genap untuk memberikan pengkajian hingga mengimplementasi dan mengevaluasi pasien kembali. Baik, sudah itu ya, terdapat rencana yang akan dilakukan pada hari ini. Oh ya, izin mengingatkan untuk pasien Ibu Nanik nanti kan tadi pagi belum diberikan edukasi ya terkait rencana pulangnya. Nanti bisa diberikan edukasi terkait perawatan yang akan dilakukan di rumah. Baik, untuk itu saya rasa cukup dan apabila nanti terdapat kendala atau masalah bisa dilaporkan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.